Nah, Mas Excel, terkait gandum nih, harga gandum yang berpengaruh ya karena ada perangnya Ukraina dan Rusia. Nah, emiten perusahaan roti kan terimbas naiknya karena naiknya harga gandum. Nah, itu bagaimana nih secara teknikal analis dan fundamental perusahaannya nih, Mas Excel? Untuk saham ini ya, roti ya, Iya, emiten roti. emiten roti. Kalau roti ini harusnya sih lebih lebih kena pengaruh dibandingin si Indofood ya. Kalau dari harga gandum, soalnya kalau kita ngomongin mie instan kan memang bahan bakunya gandum, tapi bukan bahan baku utamanya. Tapi kalau kita ngomongin roti, ya bahan bakunya apalagi gitu kalau bukan gandum. Jadi kemungkinan besar bakal lebih terpengaruh lah sama si harga ini gitu, sama si kenaikan harga ini. Nah, tapi kalau kita lihat secara kinerjanya si saham roti ini, memang kalau dari Q4 2021 itu dia ROE-nya di 9,9%, 10% lah gitu ya. Kalau kita melihat kinerja Q2 tahun ini, itu dia lebih bagus dari tahun lalu sebenarnya. Q2 ini lebih lebih menarik lah anggapannya, dia tapi nggak signifikan kak sebenarnya, dia lebih menariknya lebih lebih bagus dikit lah, bagusan dikit dibanding tahun lalu gitu kalau kita pakai pendekatan annualized balik lagi. Jadi sementara so far sampai Q2 dia masih stabil-stabil aja lah, masih bergerak naik pelan-pelan. Kalau kedepannya ternyata benar harga gandum naik dan lain-lain, dia masih harus impor gandumnya. Balik lagi, menurut saya ngefeknya bakal lebih keras, tapi ngefeknya mirip-mirip sama si ISBP tadi, si mie instan tadi. Jadi dia bisa jadi bakal mengorbankan si NPM-nya atau net profit margin-nya kalau dia turunin kayak gitu. Karena anggapannya kalau dari saya lihat ya, roti kan dia si rotinya si emiten roti ini kan memang harganya udah kayak kepatok ya. Oh, kalau roti sobek sekian, roti coklat sekian gitu. Kalau ternyata tiba-tiba oh naik, ini bisa jadi juga dikomplain juga. Jadi kemungkinan besar sih mereka bakal lebih ke pertahanin harganya tapi nurunin NPM-nya gitu, ningkatin bebannya, jadi laba bersihnya bakal turun. Jadi menurut saya ini lumayan nyambung sama teknikalnya kak, karena kalau kita lihat Bagaimana, teknikalnya Mas? memang teknikalnya kan kurang kurang liquid ya saham roti ini. Dia geraknya juga ya udah rangingnya mungkin per dikit-dikit lah geraknya gitu, tapi kadang-kadang bisa nge-spike gitu. Kalau dilihat memang pelan-pelan turun. Ini sebenarnya mirip-mirip juga ranging sahamnya, masih belum bisa dibilang downtrend lah. Tapi dia lebih cenderung downtrend daripada ke uptrend. Jadi kalau menurut saya justru ini lumayan nyambung, karena kalau secara fundamental oh ternyata NPM-nya turun, ROI-nya turun, dan harga secara teknikalnya pun juga lagi condong ke downtrend. Mungkin ini kalau buat investor yang benar-benar jangka panjang dan percaya sama emiten roti ya, mungkin ya ini jadi kesempatan emas. Oh, harganya jadi murah nih di 1.300. Hari ini juga dia lagi turun ya, dia juga hari ini merah gitu. Jadi kalau memang ternyata ada yang percaya dengan emiten roti ini, ya ini jadi kesempatan emas. 1.300 harganya oke gitu, lagi downtrend. Tapi kalau buat yang investor jangka menengah, trader, agak susah sih menurut saya buat dapat keuntungan di sini, kecuali dia memanfaatkan momentum si spike-spike-nya ini 5%, ada spike 5%, 10%, 12%. Tapi balik lagi, kalau teman-teman di sini investasi, menurut saya sih agak kurang, untuk sementara masih kurang menarik, ditambah sentimen yang menurut saya agak kurang bagus ya, karena sentimennya ya nurunin laba bersih, nurunin fundamental, nurunin kinerjanya. Jadi ya kita wait and see aja lah. Kita lihat misalkan nanti setelah kondisi dunia udah lebih stabil, harga gandum juga udah lebih normal, siapa tahu dia bisa balikin lagi kinerjanya seperti semula dan dia bisa balik arah jadi uptrend lagi, atau bisa dapetin keuntungan-keuntungan dari sentimen-sentimen yang spike-spike di grafik tadi gitu kan. Iya, baik. Jadi kalau misalnya untuk investor jangka panjang mungkin ini saat momentum yang tepat untuk mengambil di bawah ya, Mas Excel ya. Boleh lah Tapi kita nyicil-nyicil. boleh lah nyicil-nyicil, tapi kita harus menunggu nih sampai peperangan itu selesai ya. Harga gandum stabil, kembali stabil atau bagaimana. Nah, untuk
jangka pendek ataupun menengah, baiknya wait and see ya Mas, karena agak resiko juga kalaupun kita mau spike-spike yang tadi Mas Excel bilang ya. Nah, Iya, itu resiko sih. iya, bener. Nah, Mas Excel, sobat investor ada beberapa pertanyaan nih. Sepertinya nggak sabar sekali mau nanya ke Mas Excel langsung nih. Nah, langsung saja saya baca ini dari Faizal Nasrul. Resesi Indonesia tahun 2022 apakah lebih parah dari resesi 2020? Mungkin khawatir karena terpengaruh dengan emiten-emiten sekarang ya Mas Excel ya. Bagaimana Mas? Kalau kita ngomongin resesi di luar negeri, mungkin di Amerika gitu ya, mungkin ada kemungkinan buat jadi lebih parah dibanding 2020. Tapi kalau dari yang saya lihat di Indonesia, terutama saat ini gitu ya, GDP kita naik, ekonomi juga udah mulai membaik. Saya juga lihat sekolah, kampus udah mulai normal lagi 100%. Jalanan juga Jakarta macetnya udah balik sebelum COVID gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin resesi di Indonesia, saya jujur nggak terlalu takut. Kalaupun dia ternyata benar jadi resesi, menurut saya nggak akan separah 2020. Karena dari yang saya lihat juga kinerjanya Bu Sri Mulyani dan grupnya gitu, dan anak buahnya itu juga kinerjanya bagus. Jadi menurut saya nggak usah terlalu dipusingin sih kalau untuk resesi di Indonesia. Ditambah lagi mungkin kalau ternyata resesi di negara-negara luar, di US gitu, ternyata bener resesi gila-gilaan, stock marketnya ambruk, mungkin bakal ngasih fear ke pasar modal kita gitu. Oh, US turun nih, IHSG jadi ikutan koreksi atau apa. Tapi kalau secara kita ngomong realistisnya gitu ya, harusnya sih nggak akan terlalu kepengaruh, karena baik lagi GDP kita naik kok. Bahkan kemarin saya sempat baca berita GDP kita itu nomor berapa gitu growth-nya dari Q1 ke Q2 ini gitu. Jadi saya lihat malah ini bagus, malah ini stock market kita pun dari sejak COVID sampai mulai pulih pun naiknya juga nggak segila itu. Memang all time high 7.000 gitu, tapi kalau kita bandingin sama market US, wah jauh. Di situ naiknya udah lebih gila lagi gitu kan. Di sini menurut saya naiknya masih realistis lah, masih normal. Jadi kalaupun ada teman-teman yang takut juga, oh takut resesi harga saham jadi turun atau gimana, saya sih nggak terlalu pusingin, karena ya memang IHSG koreksi, tapi koreksinya ya di sini masih di 6.000 sekian gitu ya. Koreksinya pun masih koreksi normal ya Mas? Betul, masih koreksi sehat, nggak ada yang perlu dipusingin menurut saya sih. Iya. Nah, benar sih, mungkin resesi-resesi di luar negeri ataupun di Amerika tidak terlalu berpengaruh pada saham-saham ataupun emiten-emiten di Indonesia ya Mas, karena ada beberapa pendapat juga yang mengatakan hal itu, karena dengan buktinya pergerakan emiten atau indeks harga saham gabungan kita seperti Mas Excel bilang tadi itu masih normal ya, koreksinya pun koreksi wajar seperti itu ya, jadi tidak perlu ditakutin adanya pengaruh atau jatuhnya IHSG lebih dalam lagi ya Mas Excel ya. Betul. Oke, siap. Nah Mas Excel ada pertanyaan selanjutnya nih dari @ilmu sarjana 27. Emiten CEKA nih Mas Excel nih. Ini gimana Mas katanya? Apakah bisa rebound lagi ke level tertingginya? Apakah kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah akan membuat emiten tersebut terbang? Itu bagaimana nih Mas Excel tanggapannya? Oke, CK ya. Sebentar, CK. saya cek dulu. Oke, PT Wilmar Cahaya Indonesia ya. Sebenarnya kalau ngomongin saham ini, sebenarnya jujur aja saya belum pernah lihat terlalu dalam ya. Tapi dari yang saya lihat ini juga termasuk saham yang ada hubungannya dengan CPO gitu. Jadi kalau kita ngomongin CPO dan lain-lain, dari beberapa perusahaan selain CK ini yang udah saya analisa gitu ya, perusahaan-perusahaan CPO itu di Q2 ini kinerjanya bagus-bagus sebenarnya. Dan kalau kita lihat harga sahamnya pun, walaupun sekarang lagi nggak di puncak tertingginya, tapi masih bagus kita bandingin sama tahun-tahun lalu gitu ya. Ini masih naik, hitungannya masih hijau terus nih, masih naik terus. Kalau kita ngomongin, apakah bakal naik gila-gilaan lagi? Oh, apakah bakal all time high lagi atau balik ke pucuknya gitu ya? Balik lagi, saya percaya
tergantung dari si kinerja perusahaannya ini. Kalau dengan kenaikan harga CPO, dia bisa memaksimalkan, harganya udah naik nih, kita harus maksimalin penjualan kita juga. Dan mereka bisa maksimalin laba bersihnya, mereka bisa ningkatin ROI-nya, mereka bisa ningkatin ROA-nya. Itu menurut saya cepat atau lambat bakal diapresiasi oleh market gitu. Jadi saham-saham yang lain pun yang CPO memang beberapa banyak yang belum untuk sekarang belum gerak lagi gitu ya. Tapi menurut saya selama harga CPO-nya masih oke, mirip-mirip lah sama kasusnya kayak saham mining sebelum-sebelumnya gitu ya, yang di Q2 awal itu harga batu bara masih naik lagi, dia ke angka 100 ke angka 400 lagi gitu ya. Itu cepat atau lambat, sabar gak sabar pasti akan ikutan terapresiasi gitu loh. Jadi yang penting kalau menurut saya sabar aja. Kalau kita percaya sama perusahaannya, kita lihat kondisi makroekonominya globalnya oke, mendukung, dan perusahaannya oke, sehat, cepat atau lambat pasti saham yang kita pegang itu bakal gerak, tenang aja. Jadi emang kunci di investasi itu sabar sih, karena balik lagi kalau kita duitnya triliunan ya udah kita gerakin aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita masih investor retail gitu, yang bisa kita lakuin ya sabar. Kita sabar karena kita nggak bisa timing the market, kita nggak bisa predict the market. Yang bisa kita lakuin adalah melakukan pendekatan-pendekatan. Terserah teman-teman, pendekatannya teknikal, fundamental. Kalau memang oke, kalau memang analisanya benar, kita secure investasinya secara secure gitu, secara money management dan lain-lain, pasti bakal terapresiasi. Dan kalau saya percayanya kalau kita menjaga risk kita membatasi resiko kita, keuntungan yang bakal datang gitu. Jadi yang perlu dilakuin ya sabar aja sementara. Iya, kalau misalnya kita investasi percaya dengan perusahaannya, percaya dengan kinerjanya, ya udah. Apalagi untuk investasi jangka panjang ya Mas Eso ya udah sabar aja, kita lihat nanti ke depannya. Kalau Sabar. bisa nggak usah dilihat-lihat portofolionya gitu ya. Iya, Mas Isul, pertanyaan selanjutnya nih dari @Arif Kaini. PZZA kena dampak juga nggak Mas? PZZA. PZZA. Berarti kena harga gandum juga ini ya. Iya. Kena masalah harga gandum juga ya, mau nggak mau. Sebenarnya efeknya pasti menurut saya mirip-mirip ya. Kayak yang tadi udah kita bahas tentang roti, tentang mie instan gitu. Tergantung mereka strateginya apa. Tapi kalau yang saya lihat si PZZA ini secara teknikal justru lumayan menarik sebenarnya untuk sekarang. Karena dia lagi ada di supportnya. Dia ada di dekat-dekat harga zaman-zaman awal COVID, di mana dia turun ke harga sekitar 500-an gitu ya. Dan sekarang udah di 540. Kalau menurut saya sih, kalau secara trading ini, harga ini cukup bisa dibilang menarik untuk risk reward-nya ya. Jadi, oke sih kalau buat trading. Kalau secara investing harus dilihat lagi secara dalam-dalamnya lagi. Mesti dibongkar lagi laporan keuangannya bagus atau enggak gitu ya. Tapi kalau secara trading menurut saya ini cukup menarik secara dia lagi ada di posisi supportnya. Jadi kalaupun ternyata nanti turun atau apa, cut loss-nya pun nggak sesakit itu gitu. Oke, kalau untuk PZZA kalau mau masuk sekarang mungkin waktunya yang tepat ya Mas ya. Lumayan menarik, cukup menarik. Lumayan cukup menarik. Oke. Mas, pertanyaan selanjutnya dari Anendita Putri. Kak, kira-kira perbankan akan naik lagi di minggu ini atau lagi di angka stabil? Oh, mungkin maksudnya sideways ya. Oke, perbankan. Perbankan kalau dari yang saya lihat sih baik lagi ya, tapi kan kita nggak bisa predict the market. Tapi kalau dari yang saya lihat gitu ya, kemungkinan sih bakal masih sideways karena belum ada sentimen yang wow gitu, yang bisa tiba-tiba naikin, contohnya naikin BRI ke angka 4.800 lagi gitu. Kayaknya agak masih susah untuk sekarang, belum ada apa-apa, walaupun ya ekonomi oke, IHSG juga oke. Sekarang menurut saya masih bakal di situ-situ aja sih untuk at least minggu ini. Kalaupun ada kenaikan apa ya paling kenaikan kecil ya 5%, di bawah 10% itu masih mungkin lah, karena kalau yang contoh yang saya pakai misalkan BRI gitu ya BRI masih di angka 4.300-an, sebelumnya sempat nyentuh 4.400, ya udah, tapi masih di situ-situ aja gitu. Yang bisa dilakuin, tunggu kesempatan buat
masuk di harga yang menurut teman-teman cukup murah. Kayak contohnya, saya kemarin bulan-bulan Juli itu saya lihat BRI, oh di 4.000 nih. Karena memang dari awal saya mulai investasi saham itu saya udah ngikutinnya BRI. Jadi saya tahu kalau di angka 4.000 itu ini diskon banget gitu loh, BRI 4.000. Jadi ya saya waktu di angka 4.000 saya masuk, saya beli. Kalau untuk disuruh beli di 4.300 agak nanggung, sama kayak ICBP tadi masih nanggung nih. Kalau dikasih ke 4.000 lagi saya nambah lagi. Kalau untuk di 4.300, kalau teman-teman misalkan emang penasaran pengen masuk ya masuknya dikit dulu aja gitu. Jadi kalau turun lagi ke 4.000 bisa ambil. Kalau ternyata setelah masuk dikit dia naik ke 4.700, 4.800 ya udah, berarti emang belum rezekinya di sono gitu. Jadi jangan coba timing the market lah gitu, karena yang bisa kita lakuin adalah pendekatan-pendekatan aja. Jadi kalau bisa sih tunggu dikasih turun 5-10% lagi, menurut saya udah lumayan oke buat masuk ke saham banking. Ya oke, tapi at least kalau saham-saham perbankan ini apalagi yang masuk sektornya blue chip ya Mas Aisel, itu mah kita nggak usah terlalu worry ya, karena Ya, secara kalau masih fundamentalnya bagus, kinerjanya juga masih bagus ya, mau nggak secara nggak lama kemudian tuh bakalan menunjukkan dari pergerakan sahamnya juga ya kan Mas Aisel betul, ya. betul, setuju. Mas Aisel, waktu kita terbatas sekali, ini ada pertanyaan terakhir nih dari sobat investor. Dari Siva Nurhaliza, out of topic nih Mas katanya. Mau tanya dong, kalau untuk minat investasi di tengah ketidakpastian ekonomi gimana ya Mas untuk para milenial karena masih takut. Ada tipsnya kah? Oke, jadi mungkin maksud pertanyaannya masih secara financially belum stable, jadi gimana? Masih takut buat investasi gitu ya? Iya, benar. Saran saya sih kalau dari pengalaman pribadi ya, sebenarnya nggak usah buru-buru. Kalau memang anggapannya mungkin masih pas-pasan atau masih baru awal berkarir gitu ya, nggak usah terlalu dipaksain buat investasi dulu. Yang penting dicukupin dulu buat kebutuhan hidup dan lain-lain. Kalau memang, karena kalau kita ngomongin secara finansial ya, financial pyramid gitu, masih banyak yang harus dicukupi dulu sebelum investasi. Ada yang namanya proteksi, asuransi, ada yang namanya dana darurat, ada yang namanya kebutuhan sehari-hari. Kalau memang teman-teman udah bisa menutupi semua kebutuhan itu, barulah mikir ke investasi. Dan itu pun investasinya pakai duit dingin. Jangan sampai teman-teman dapat gaji buat hidup bulan depan, teman-teman masukin ke saham gitu. Ya itu resikonya bulan depan jadinya makan mie instan terus tuh jadinya. Jadi Wah, emitennya naik dong. emiten naik tapi biaya dompetnya tipis nanti. Jadi harus disesuaikan juga teman-teman. Kalau memang ternyata udah ada tabungan pelan-pelan tapi tabungannya kok nganggur gitu-gitu doang, baru boleh investasi. Itu pun disesuaikan juga. Kalau awal-awal masukin dulu ya 10% dulu. Lama-lama udah mulai percaya, udah mulai yakin, boleh nambah 30%, 50%. Jadi kalau masih takut berarti posisinya ada beberapa alasan. Yang pertama berarti memang belum yakin sama ilmu investasinya. Kalau memang belum yakin pasti takut, normal. Ya duit bisa hilang gitu kan, karena dunia pasar modal itu keras lah anggapannya. Jadi pelajari dulu, jangan asal masuk, jangan asal terjun. Bisa kayak gini nonton live-nya IDX Channel sama kakak gitu kan, belajar juga bisa. Terus ditentuin dulu yang tadi proteksi, dana darurat, kebutuhan hidup. Kalau itu udah terpenuhi, investasi pun biasanya lebih tenang gitu, nggak pusing, nggak malam-malam nggak bisa tidur mikirin aduh saham gue gimana ya gitu. Jadi Nggak bolak-balik lihat portofolio gitu ya. dicek-cek terus tiap menit gerak naik turunnya. Jadi harus yang penting tenang dulu lah, sama tentuin sama profil resiko teman-teman, cocoknya trading, investing atau apa gitu. Kalau saya pribadi disuruh trading, saya nggak cocok, jadi jarang-jarang lah, iseng-iseng aja. Saya lebih cocok ke investing. Jadi baik lagi teman-teman cocok-cocokin aja sama diri sendiri, enaknya gimana, nyamannya gimana gitu. Oke, berarti tetap balik ke money managementnya masing-masing ya, Mas Aisel. Nah, Mas Aisel, terakhir nih mau minta tips dan trik untuk sobat investor dalam membeli emiten saham di ancaman badai inflasi serta kenaikan harga komoditas saat ini. Oke, kita ngomongin ancaman resesi, ancaman secara finansial itu ya. Saya kalau ditanya tips, saya nggak akan terlalu pusingin sektor apa. Karena sektor apa itu tergantung sektor mana yang lagi main.
bisa tiba-tiba sektor properti, bisa tiba-tiba sektor batubara dan lain-lain gitu. Saya nggak terlalu pusingin, tapi yang saya lakuin sekarang, walaupun tadi saya bilang saya nggak terlalu pusing resesi Indonesia gitu loh, tapi tetap kita harus punya secure sendiri, kita punya keamanan. Yang saya lakuin adalah money management. Jadi bukan masalah sektor apa yang saya masuk, tapi berapa porsi yang saya masukin ke ekuitas atau ke saham, berapa yang saya pegang cash gitu. Jadi lebih ke main di cashnya. Saran saya untuk masa-masa seperti ini, kalau bisa at least megang cash 30-40%. Kalau bisa 50-70% lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau misalkan ternyata amit-amit, oh beneran resesi Indonesia, saham anjlok gitu, kita masih punya cash buat malah nyerok gitu. Jangan sampai posisi cash kita 0%, amit-amit saham turun, ya udah nangis dah kalau udah kayak gitu. Jadi money managementnya lebih di mantepin lagi untuk di masa-masa seperti ini. Itu aja Kak tipsnya.